semuanya, selamat datang kembali di channel Pintar Excel. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai cara membuat rekening koran. Seperti saya tunjukkan pada gambar seperti ini contoh buku rekening, di mana dalam buku rekening tersebut terdapat transaksi keuangan baik debit maupun kredit. Nah, kemudian di kolom berikutnya ada kolom saldo. Yang akan kita bahas di sini adalah cara membuat rumus di kolom saldonya ini. Seperti apa cara membuat rumusnya? Di sini sudah saya buatkan sebuah contoh, misalnya seperti ini. Saya pada tanggal 19 Januari 2024 kemarin, saya membuat sebuah rekening di bank X misalnya, dengan saldo awal yang saya setorkan ke bank sebesar 500.000. Maka yang tercatat di saldo di buku rekening tadi adalah sebesar 500.000. Kemudian di hari berikutnya saya ada menyetorkan uang lagi ke rekening yang baru saya buat sebesar 1 juta. Maka saldonya menjadi 1.500.000. Kemudian misalnya di hari berikutnya saya ada menyetorkan uang sebesar 200.000 misalnya. Maka saldonya akan menjadi 1.700.000. Nah, bagaimana kalau di kolom debit ini kita isi? Dan seperti apa yang akan ditampilkan di kolom saldo? Kita contohkan seperti ini. Kolom debit ini adalah kolom di mana kita mengeluarkan uang kita dari rekening kita, seperti itu. Saya mengeluarkan uang sebesar 300.000 di sini. Maka di kolom saldo dia akan secara otomatis mengurangi senilai uang yang saya keluarkan itu tadi, yaitu sebesar 300.000. Maka saldo akhirnya menjadi 1.400.000. Kemudian di kolom kredit ini saya tambahkan sebesar 2 juta rupiah. Maka di kolom saldo menjadi 3.400.000. Oh maaf, ini kurang nolnya. Nah, seperti ini menjadi 3.400.000. Kalau di sini di hari berikutnya misalnya saya ada belanja lagi sebesar 750.000 misalnya, maka di saldo juga akan mengurang secara otomatis. Nah, di pembahasan kita kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana sih cara membuat rumus yang ada di kolom saldo ini. Di sini kita akan membahasnya. Yang pertama, kita buatkan dulu sebuah tabel. Anggap aja ini adalah tabel rekening korannya. Pertama ada nomor, kemudian kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan, kemudian ada kolom mutasi. Di bawah mutasi itu ada kolom kredit, kemudian debit, kemudian di sini yang terakhir adalah kolom saldo. Nah, seperti ini. Kemudian kita di sini kita kasih keterangan misalnya seperti ini aja. Rekening koran bank. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat dulu tabelnya seperti ini, kemudian kita rapikan sedikit biar kelihatan enak dibacanya. Nah, di sini taruhlah kita melakukan transaksi pada tanggal ini. Nah, ini tanggalnya kita rubah dulu formatnya biar lebih enak dibaca. Nah, pada tanggal 1 Februari 2023 kita membuka rekening nih, contoh misalnya seperti itu. Di sini keterangannya biasanya saldo awal sih. Saldo awal itu kredit itu uang yang kita setorkan waktu membuat rekening gitu. Taruhlah 2.500.000. Nah, ini biar kita rubah dulu biar kita enak membaca nominalnya. Tinggal kita klik tanda koma di atas ini. Kemudian angka desimalnya bisa dihilangkan boleh atau enggak juga enggak apa-apa. Maka di saldo itu yang akan terbaca adalah ini 2.500.000 tadi kurang satu angkanya. Oke. Nah, seperti itu.
maka yang terbaca di saldo adalah 2.500.000. Nah, kemudian misalnya di sini di keesokan harinya telah seperti itu pada tanggal 2 Februari. Ini apa namanya? Misalnya transfer sebesar 5 juta. Seperti itu contohnya ya. Nah, di kolom saldo ini harusnya ini menambah 5 juta rupiah menjadi 7.500.000 misalnya. Tapi di sini kan masih kosong. Nggak mungkin kita buat ini ditambah ini. Repot sekali, nanti ke bawahnya akan seperti itu terus. Manual jadinya, bukan otomatis. Kemudian saya kasih contoh lagi di tanggal 4 misalnya. Ini transfer lagi sebesar 600.000. Nah, ini juga sebenarnya nambah. Cuman karena kita belum membuat rumusnya, maka di sini belum akan muncul secara otomatis seperti itu. Bagaimana caranya? Rumusnya adalah ini, perhatikan baik-baik, sama dengan if kemudian n buka kurung seperti itu ya, diikuti saja nanti. Kemudian di kolom kredit ini perhatikan baik-baik, di kolom J7 sama dengan tanda kutip 2 kali, kemudian koma, kemudian di kolom K atau di kolom debit K7 sama dengan tanda kutip 2 kali juga, kemudian koma. Nah, ini buka dulu tanda kutip 2 kali, kemudian koma lagi. Nah, ini yang menjadi krusial di sini, jangan sampai salah. Yang pertama itu kita klik ke kolom saldo yang nilainya 2.500.000. Jangan sampai salah, jangan di bawahnya. Itu harus di kolom saldo yang pertama sekali, yang paling atas. Kemudian ditambah baru di baris nomor 2-nya ini yang kita transaksi di tanggal 2 tadi, yaitu di J7. Kemudian dikurang debitnya di kolom K7 ini, kemudian tutup kurung. Ini tadi saldo awalnya 2.500.000, kemudian ada transaksi di tanggal 2 sebesar 5 juta, maka saldo akhirnya menjadi 7.500.000. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita copy ke bawah rumusnya. Nah, seperti itu. Nah, di tanggal 4 Februari ada transaksi uang masuk sebesar 600.000. Maka saldonya akan menambahkan sebesar 600.000 menjadi 8.100.000. Seperti itu. Kalau di sini misalnya saya buat tanggal 6, itu saya ada belanja. Kalau belanja berarti kan debit atau mengeluarkan uang sebesar 800.000. Maka saldonya akan otomatis berkurang. Begitupun selanjutnya. Tinggal kita masukkan di kolom mana, maka saldo ini akan tercatat dengan benar dan akurat sesuai yang kita tuliskan di kolom kredit dan debitnya ini. Nah, seperti itulah kurang lebih untuk rumus pembuatan rekening koran di Excel ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita desain aja si tabelnya ini tadi. Desain ini nggak harus sama dengan yang saya buat, ini tergantung selera dari teman-teman semua. Jadi nggak harus sama. Yang penting yang harus sama adalah rumusnya. Kalau desain itu terserah. Seperti itu. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita, semoga bermanfaat.
dan silahkan di share kepada teman-teman yang sedang membutuhkan supaya mereka dapat terbantu juga. Terima kasih.